Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Curi kabel listrik, seorang pria di Samarinda diringkus polisi. Gara-gara tersangkut benang layang-layang, seorang pemotor di Tarakan terjungkal dari sepeda motornya. Tak hanya indah, Pulau Derawan di Kabupaten Berau juga memiliki etnis penduduk yang kian beragam. Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Balikpapan kini mulai membuka pendaftaran siswa baru. Berbeda dengan tahun sebelumnya, sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk tahun ajaran 2025-2026 dilakukan melalui daring atau online. Sistem ini dilakukan untuk jalur domisili, reguler, dan perpindahan. Salah satu orang tua yang mendaftarkan anaknya di SMP Negeri 6 Balikpapan mengaku tidak menemui kendala. Anaknya tersebut didaftarkan melalui jalur prestasi. Kini ia hanya menunggu hasil dari proses pendaftaran tersebut. Bapak tinggal cek aja, tinggal pantau. Dipantau. Daftarkan ini hasil pendaftaran dari anak saya. Daftar anak Pak ya? Ada, selama pendaftaran ada menemui kendala nggak sih Pak? Kendala nggak ada, ya alhamdulillah selama ini lancar gitu. Ini tadi jalur apa Bapak daftar? Ya, jalur ini Pak, jalur prestasi. Sejauh ini sudah terdaftar dan terverifikasi Pak ya? Verifikasi ya, tinggal tunggu hasilnya nanti. Oh berarti saat ini Bapak hanya memantau Pak ya? Mantau. Pihak sekolah menilai pendaftaran melalui sistem daring ini sangat membantu. Para orang tua akan dengan mudah menerima informasi sekolah yang diinginkan. Mereka pun bisa memasukkan anaknya di sekolah swasta yang sudah digratiskan oleh pemerintah setempat. Bagusnya daripada Juknis ini kita juga melibatkan swasta. Rayon 2, Rayon 3 itu sudah ada Juknisnya. Juknis ini bisa dilihat di dalam ini pendaftaran ini lewat online, itu bisa dibaca ke semuanya. Di situ nantinya kalau di Rayon 2 ini mewajibkan setiap pendaftar mengisi 4 sekolah ini ditambah minimal 1 sekolah swasta yang ada di daftar. 1 sekolah swasta daftar ini pemerintah kota nanti akan membantu, istilahnya itu sama dengan negeri, gratis. Untuk sekolah tegak ini nanti sekolah mana saja nanti di dalam link itu sudah ada. SPMB tahun ajaran 2025-2026 ini hanya berlangsung selama 4 hari, mulai dari 1 hingga 4 Juli 2025. Untuk mengantisipasi keluhan orang tua, pihak sekolah menyediakan ruang informasi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kolam renang Kakaban Akuatik milik Pemkab Berau di Jalan Gatot Subroto, Tanjung Redep ini kini sudah bisa dimanfaatkan masyarakat. Kolam ini kembali dibuka untuk umum setelah sebelumnya dilakukan perbaikan kualitas air serta sarana dan prasarana. Meski perbaikan sudah dilakukan, namun Dinas Pemuda dan Olahraga masih memiliki pekerjaan rumah. Di antara pekerjaan yang harus diselesaikan tersebut adalah pembenahan wahana permainan untuk anak-anak. Selain itu, fasilitas lompat indah di kolam khusus atlet juga akan dilakukan perbaikan. Nah, yang sekarang yang hanya masih dalam proses pembersihan ini yang loncat indah memang jarang digunakan loncat tinggi itu. Nah, sementara kalau untuk yang kolam untuk pemanasan untuk anak-anak itu sudah tidak ada masalah, sudah dibuka. Hanya yang satu aja ini yang perlu dan menjadi PR kami adalah wahananya itu.
Harapan dan keinginan agar wahana anak segera diperbaiki juga dilontarkan oleh pengunjung. Ini dimaksudkan agar suasana di areal kolam renang menjadi lebih indah. Pengunjung juga menyarankan agar pembenahan tersebut dilakukan secara berkala. Maintenance saja sih. Kalau bagus sudah ini. Menurut saya ini bagus, standar lah untuk kolam renang seperti ini. Cuman maintenance perawatan saja yang harus diperbaiki. Terkait wahananya Bang ya? Iya betul. Belakangan diketahui terhentinya pembenahan areal kolam renang ini akibat anggarannya tidak mencukupi. Dari data Dispora, anggaran yang diperlukan sebesar 3,3 miliar rupiah. Namun Pemkab Brau baru merealisasikannya sebanyak 1,7 miliar rupiah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Brau. Pulau Derawan. Demikian nama objek wisata bahari di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Brau. Pulau yang pada tahun 2024 lalu dinobatkan sebagai desa wisata terbaik itu memiliki beragam keindahan, mulai dari terumbu karang, penyu, dan suasana alamnya yang begitu mempesona. Keindahan Pulau Derawan ini makin bertambah jelang sore. Di waktu tersebut, pelancong leluasa menikmati matahari terbenam sembari bersantai di pasir putih. Hal lain yang juga mengejutkan adalah penduduknya. Jika awalnya pulau ini hanya dihuni etnis Bajau, kini sudah beragam. Salah satunya adalah pria asal Malang, Jawa Timur yang tinggal di Pulau Derawan sejak tahun 1995. Pria ini semakin betah berada di pulau tersebut karena mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Selama ini pemerintah banyak membantu. Diadakan pelatihan bahasa Inggris, pelatihan pengelolaan penginapan, homestay, ibu-ibu memasak, warung-warung makan itu. Oke. Banyak dari pemerintah. Om kan sudah 25 tahun di sini. Pendapatnya tentang perkembangan pariwisatanya gimana Om selama beberapa tahun terakhir, ada peningkatan atau bagaimana? Ya meningkat lah. Kalau untuk kebersihannya Om? Alhamdulillah sekarang mulai bersih sudah daripada dulu. Di antara pengunjung di Pulau Derawan menilai pulau ini sangat menarik. Itulah sebabnya ia bersama keluarga kerap menghabiskan waktu berlibur di pulau ini. Meski menyukai, namun mereka memberi pesan agar pemerintah setempat lebih ikut berperan. Ini dimaksudkan agar keindahan di pulau ini terus terpelihara. Harapannya sih ya kepada pemerintah mungkin bisa lebih kayak lebih kondusifkan kebersihan di Pulau Derawan ini, mungkin kayak bisa lebih bersih dari yang sekarang ini. Itu aja sih Mbak. Oke, sebelumnya ada sempat ngelihat penyu atau berenang nggak Kak di sini? Gimana pengalamannya? Sempat, kalau masalah kayak berenang sama penyu ataupun lihat sempat juga kayak berenang sama-sama. Karena kan penyu itu bisa dibilang hewan yang kayak bisa dibilang lumayan jinak lah untuk kayak sekelas-kelas sama manusia atau apa. Bagi Anda yang ingin menikmati suasana alam yang nyaman dan tenang, maka tidak ada salahnya jika berkunjung ke Pulau Derawan. Untuk mencapai pulau ini ada dua pilihannya, yakni perjalanannya langsung melalui jalur laut atau melalui jalur darat dari ibu kota kabupaten.
Amir Hamzah dan Tria Marcella melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.